Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah digital marketing ya. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan fokus membahas mengenai Facebook AdSense ya. Adapun untuk poin pembahasan pada materi pertemuan kelima ini kita akan membahas jadi di Facebook AdSense itu karena perusahaan naungannya adalah Meta, jadi kita akan membahas apa itu Meta. Kemudian yang kedua, potensi Facebook AdSense itu seperti apa ya. Jadi di sini Meta AdSense seperti apa, kemudian ragam iklan yang diberikan ya. Kemudian kita akan kaitkan juga dengan marketing funnel ya, khususnya pada Meta AdSense. Kemudian untuk ragam objektif pada Meta AdSense dan contohnya itu seperti apa. Kemudian kita akan membahas juga ada 3 jenis audience ya yang masuk dalam Meta AdSense ini. Ada cold, ada warm, ada hot ya. Jadi kita akan bahas tentang ada 6 pembahasan dalam materi Facebook AdSense ini. Oke, yang pertama Ibu pengen jelasin sedikit. Jadi apa itu Meta ya? Kalau kita bahas tentang Facebook AdSense, kayaknya kalian tahu, maksudnya arahnya kemana. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa itu Meta ya. Jadi sebenarnya Meta itu ya, kalau adik-adik tahu adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan yang dulunya disebut sebagai Facebook Inc. ya, dan sekarang akhirnya berubah nama menjadi Meta. Jadi perusahaan Meta ini adalah perusahaan teknologi ya, asal Amerika Serikat yang menaungi beberapa platform media sosial ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp ya. Dan kenapa Mark ini merubah nama perusahaan Facebook Inc. yang dulunya itu menjadi perusahaan Meta? Karena sebenarnya alasannya sederhana, supaya nama perusahaan itu tidak sama dengan nama produk yang akan nama produknya mereka. Jadi karena di situ sudah ada dalamnya ada WhatsApp, ada Instagram. Jadi kalau nama perusahaannya Facebook kayaknya kurang relevan, makanya diubah namanya menjadi perusahaan Meta. Dan perubahan nama Meta ini sebenarnya sudah dari tahun, untuk idenya sendiri ada di tahun 2014, tapi akhirnya terrealisasi pada Oktober 2021 ya. Untuk fokus utama di kalau kita bahas mengenai Meta ya saat ini, mereka fokusnya untuk iklan digital ya, khususnya pada Facebook AdSense dan Instagram AdSense. Kemudian ada pengembangan AI dan pengembangan metaverse atau realitas 3D ya. Dan jadi ambisi besarnya founder dari Facebook ini adalah pengembangan metaverse. Jadi mereka mendukung sekali dunia metaverse ke depannya. Ya, jadi itu Meta. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai Facebook AdSense. Kenapa Facebook AdSense itu sangat relevan dengan dunia digital marketing? Ya, kalau kita lihat ya adik-adik semua, kalau kita lihat terkait Facebook sendiri, ya, kayaknya familiar sekali ya. Dimana kalau kita lihat jumlah populasi dunia ya, saat ini tuh kalau adik-adik searching itu sudah sampai 8 miliar lebih ya, akan terus berkembang ya jumlah populasi dunia. Dan kalau kita lihat jumlah masyarakat yang aktif di Facebook itu sudah sampai 2,96 miliar ya. Tapi kalau kita tarik lagi di Indonesia, dari 270-an jumlah masyarakat Indonesia itu ternyata ada sebanyak 198,3 juta masyarakat yang menggunakan Facebook. Dan uniknya lagi Facebook ini adik-adik bukan hanya aplikasi media sosial yang habis kita daftar terus kita tidak menggunakan, tapi uniknya aplikasi Facebook ini dibandingkan media sosial yang lain. Kalau Facebook ini benar-benar orang yang menjadi user di dalamnya atau pengguna di dalamnya itu betul-betul memakai atau menggunakan media sosial Facebook. Jadi mereka beraktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu benar-benar mereka berlalu lalang gitu di aplikasi Facebook itu sendiri. Jadi kalau kita lihat untuk jumlah jamnya itu sekitar 14-an jam waktu yang digunakan untuk buka Facebook, scroll,
melihat aktivitas di dalam, membeli bertransaksi jual beli misalnya ya secara online, ataupun untuk sekedar melihat informasi berita, dan bertukar pikiran, mungkin membangun komunitas di Facebook ya. Jadi Facebook ini sangat berpotensi sekali ya kalau kita dibahas mengenai dunia digital marketing untuk mempromosikan produk atau barang atau brand kita ke masyarakat ya. Karena orang itu ternyata dunianya tuh sudah beralih gitu. Mereka bukan lagi kebanyakan tuh bukan lagi hidup di dunia nyata, tapi mereka aktif di media sosial khususnya di Facebook ini ya. Kemudian yang kedua, eh, Facebook AdSense ini juga menjadi menjadi berpotensi karena ada beragam pilihan media ya. Jadi ada iklan yang bisa ditampilkan ya dan bisa muncul di berbagai media. Contohnya eh, apa? Contohnya kalau kita lihat di sini ya, ntar Ibu tampilkan di tampilan beranda Facebook, misalnya di chat Messenger, di Instagram ya, karena Meta AdSense kan di bawah naungannya juga kan ada Instagram, jadi dia bisa muncul di Instagram, kemudian poinnya juga dalam bentuk audience network, nah jadi sangat berpotensi ya. Kemudian um, Facebook AdSense juga ini iklannya ya kalau kita pengen mengiklankan produk atau jasa kita tuh iklannya lebih tepat sasaran dan fitur lengkap. Kenapa? Kalau bicara tepat sasaran tuh Facebook ini punya database yang sangat lengkap ya. Mulai dari jenis demografi, mungkin jenis kelamin, usia, lokasi, pekerjaan, kelas ekonomi ya. Itu mereka punya datanya. Kenapa? Karena ya gitu, kita kalau mendaftar kan pasti kita akan memasukkan nama kita siapa, tanggal lahir kita di mana ya, kemudian usia kita berapa saat itu akan kelihatan, dan lokasi tempat tinggal kita tuh biasanya kita akan masukkan ya, dan pekerjaan kita apa, terus kelas ekonomi kita tuh seperti apa itu akan kelihatan. Jadi Facebook itu punya database kita ya, secara tidak langsung akan kelihatan database kita. Kemudian untuk psikografinya sendiri ya, akan kelihatan tuh minatnya kita di mana, kemudian hobi dan preferensi kita, gaya hidup kita, media dan device consumption kita itu akan kelihatan. Jadi bukan hanya dari segi demografi, tapi psikografinya juga kelihatan. Untuk first party datanya itu akan kelihatan juga histori pembelian belanja kita itu, kemudian interaksi yang kita lakukan ya dengan user lain ya dalam suatu aplikasi, baik itu website atau aplikasi lainnya ya. Jadi akan kelihatan. Kemudian yang kedua adalah fitur dari Meta AdSense ini itu lengkap dengan sesuai dengan kebutuhan. Artinya tujuan kita itu akan disesuaikan. Kira-kira kebutuhan kita apa, maka akan disesuaikan. Ya, misalnya kita pengen mengiklankan produk atau jasa kita, untuknya seperti apa, itu akan disesuaikan. Dan mereka juga punya tipe placement sendiri. Jadi contohnya itu kayak mereka punya Facebook Home Feed, Instagram Story, kemudian Feed, Explore, atau Reels ya. Kemudian ada beragam creative AdSense. Jadi modelnya tuh bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk picture atau image atau foto atau carousel dan lain-lain. Kemudian fiturnya juga tergolong lengkap ya. Dan kalau kita lihat tools analitik dan dashboard itu real time. Jadi orang yang menggunakan jasa Meta AdSense ini akan bisa menilai. Jadi di dashboardnya mereka tuh akan kelihatan performa campaign yang kita bikin tuh secara real time. Jadi kita bisa lihat, jadi analitiknya kita kelihatan, ya insight-nya. Dan ini akan membuat kita bisa menentukan keputusan yang didukung oleh data dan menjadi pembanding benchmark atau pembanding metrik yang dinilai penting berdasarkan kinerja kampanye di masa lalu. Oke, untuk ragam iklan Meta AdSense ini sendiri, di sini ada pilihan iklan dan placementnya ya. Yang pertama ada feed. Jadi kita tahu bahwa di Instagram atau di Facebook itu kan ada feed ya, di mana kita pengen nih mengiklankan produk kita atau jasa brand kita ke media sosial Facebook gitu atau Instagram. Nah biasanya kita bisa pilih, kita pengen menampilkan iklan brand kita itu di mana. Misalnya contohnya salah satunya adalah feed. Jadi kita pengen masukkan iklan kita tuh di Facebook feed. Kalau di Facebook feed biasanya orang kalau main Facebook akan kelihatan tuh di beranda Facebooknya iklan yang pengen iklan kita gitu akan kelihatan ya.
Kemudian ada Instagram feed, jadi di feed Instagram akan kelihatan. Ini ada Instagram profile feed, kemudian Facebook marketplace kan ada tuh di Facebook ada tools ada menu khusus bagian marketplace. Kemudian ada Facebook video feeds ya. Kemudian selanjutnya ada Facebook Right Claw, Instagram Explore Home, Messenger Inbox, ada Facebook Business Explore ya. Kalau feed tuh ada beberapa placementnya. Jadi penempatannya ya ceritanya. Jadi kayak contohnya kalau kita melihat apa namanya market audience kita ya, target audience kita itu ternyata mereka senengnya nonton reels atau nonton story. Maka kalau bisa kita pakai iklan untuk iklan kita tuh ditampilkan di story gitu ya. Kemudian ada story and reels, ada Instagram story, ada Facebook stories, ada message stories, ada Instagram reels, ada Facebook reels. Selanjutnya ada Instagram ads ya, ada juga search, ada message, ada apps and site ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sini ada contoh iklan feed and stories ya. Jadi kalau kita lihat pasti sudah sering main Facebook ya. Jadi kayaknya agak mudah untuk dipahami. Jadi kalau di sini tampilan Facebook feed-nya, nah ini contoh contoh iklannya. Iklan ini kan sebenarnya akunnya kita tidak berteman nih, tapi kok bisa di beranda Facebook kita tuh bisa kelihatannya karena memang mereka menyasar apa ya apa namanya Facebook AdSense-nya mereka itu dan placement-nya ya kita masuk di dalam kategori tersebut. Contohnya seperti misalnya Zaitun ingin Zaitun punya satu produk ini baru misalnya penjualan ubi ungu misalnya. Nah, kayak misalnya nama brandnya adalah apa namanya? Misalnya Zaitun apa gitu ya. Terus Zaitun pengen orang mau mere membeli produk yang Zaitun jual gitu. Nah, dan target marketnya orang mau mere, kemudian usianya mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, kemudian yang memang suka makan snack-snack. Maka ketika menggunakan iklan di Meta AdSense ya, khususnya di Facebook AdSense, maka untuk placementnya Zaitun tinggal memilih. Jadi di situ sebenarnya ada dua jenis lagi untuk pemilihan placementnya, tapi nanti sebentar kita akan bahas. Tapi intinya adalah akan disasar bahwa orang mau mere dan orang yang main Facebook, kemudian orang yang memang suka dengan snack-snack. Jadi akan muncul itu di beranda mereka ya. Contohnya di Instagram Explore. Jadi akan kelihatan juga di Explore-nya, kemudian ada Instagram Home, ada Instagram Story ya. Ini adalah contoh format dari Meta AdSense ya. Dia bentuknya bukan hanya dalam bentuk video, tapi juga bentuknya image atau gambar atau carousel atau collection atau instant experience. Oke, untuk tipe placementnya sendiri ada dua tipe ya. Tipe yang pertama ada advantage and placement. Jadi jadi si Meta ini akan mengalokasikan budget ya secara otomatis berdasarkan placement yang memiliki performa paling baik sesuai dengan objektif kampanye yang diinginkan. Contohnya kalau kita adalah penjual kita punya brand baru nih. Jadi ceritanya kita adalah pelaku usaha baru. Nah, tipe placement advantage and placement ini adalah yang paling cocok untuk usaha yang baru merintis ya. Kemudian iklan akan difokuskan pada media yang menghasilkan hasil paling banyak dengan mempertimbangkan biaya per hasil. Jadi advantage and placement ini si Meta ini akan memilih kira-kira untuk brand kita itu cocoknya di mana ya, untuk placementnya di mana itu nanti akan dipilih. Kalau manual placement maka namanya manual berarti kita memilih sendiri. Kita si pelaku usaha ketika menggunakan iklan Meta AdSense ini maka kita memilih sendiri. Kita diberikan pilihan pengennya di mana ya akan mengiklankan produk kita dalam bentuk placementnya apakah di story kah, di reels kah, atau di explore kah, atau di feed ya, itu tergantung dari kemauan si pelaku usaha. Oke. Pertanyaan kembali, gimana sih kita dalam memilih placement ya? Apakah harus memilih advantage and placement aja atau yang manual placement? Nah, tipsnya di sini adalah kalau misalnya adik-adik baru mau menjalankan iklan, maka
sebaiknya mulai dengan advantage and placement. Kenapa? Karena kita belum punya insight, kita belum punya data, kita belum tahu yang mana yang terbaik, maka sebaiknya kita serahkan kepada si Meta untuk menganalisis pangsa pasar kita yang sesuai itu seperti apa, sehingga tidak ada kegagalan. Jadi akan dimaksimalkan untuk mendapatkan result terbaik ya. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya kita sudah menggunakan advantage and placement. Nah, selanjutnya biasanya kita sudah punya insight, punya pengetahuan dasar ya untuk memulai selanjutnya. Nah, bagusnya kita mulai dengan manual placement. Artinya kita bisa memilih sendiri. Tapi sebaiknya di sini adalah titik poinnya adalah kita menggunakan minimal 4 placement ya. Jadi jangan hanya berfokus pada satu media saja. Tapi kalau misalnya kita yakin betul bahwa di placement itu sudah pasti akan meningkatkan penjualan kita, maka boleh saja. Tapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu atau kita baru awal nih dalam memulai iklan, maka kita pilih minimal 4. Yang paling kita lihat kriteria pangsa pasar kita tuh memang orang itu kecenderungan dalam bermedia sosial khususnya di Facebook itu lebih sering lihat story misalnya atau lebih sering scroll di feed misalnya. Nah, itu kita bisa pilih. Ada minimal 4 placement ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita mengkustomisasi iklan pada placement yang dipilih. Contohnya kalau misalnya kita ingin mengiklankan produk kita di feed atau di contohnya di Reels. Kita tahu bahwa Reels dengan story untuk desain promosi itu pasti berbeda ya. Untuk ukuran desainnya berbeda. Jadi jangan sampai kita bikin desain yang tidak sesuai kan. Si Meta ini kan mereka hanya membantu mengiklankan, bukan membantu untuk mendesainkan produk kita ya. Desain produk itu ya dari kita sendiri yang menjual gitu. Jadi ketika kita ingin mengiklankan, tentu kita harus sudah punya desain terlebih dahulu. Nah, desain ini kita harus menyesuaikan. Kalau yang kita pengennya di Reels, maka ukuran Reels itu berapa sih yang harus kita bikin gitu. Jadi jangan sampai salah. Karena Reels sama story itu beda. Nah, kalau kita bikin postingan juga kan ukurannya beda tuh. Nah, kita harus menyesuaikan supaya tidak ada kesalahan ya dan kita mengikuti rasio iklan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Oke, kita lihat rangkumannya. Jadi untuk tipe tadi ya advantage and placement atau manual placement kapan sih digunakan? Jadi kalau kita lihat advantage and placement ya, itu bisa kita gunakan saat kampanye pertama kali dijalankan ya. Jadi kalau kita belum pernah mengiklan produk dan kita pengen mulai untuk mengiklankan produk kita di Meta AdSense, maka bagusnya di advantage and placement. Kalau manual placement itu kita sudah pernah ya pernah berada di advantage and placement, maka kita bisa beralih ke manual placement. Untuk iklannya di mana harus ditayangkan. Kalau advantage and placement ini bisa tayang di semua placement yang tersedia. Kalau manual placement ini karena kita memilih, jadi kita tergantung kita pengennya diiklankan di mana. Kalau alokasi budget untuk advantage and placement ini sebenarnya lebih efisien dan lebih murah karena sudah dianalisis terlebih dahulu oleh si Meta. Kalau manual placement kan akan cenderung lebih mahal ya karena kita memilih sendiri dan bisa jadi karena kalau misalnya kita tidak punya insight yang baik terhadap target market kita, maka kita akan kehilangan opportunity atau peluang untuk placement yang berpotensi memberikan result ya. Oke, kita lanjut ke funnel Meta AdSense. Kita kan sudah bahas tentang marketing funnel ya, di mana marketing funnel itu fokus tujuannya adalah kita sebagai pelaku usaha ini dalam memahami target market kita atau konsumen kita itu seperti apa sehingga dalam menjalani strategi marketing kita itu bisa tepat sasaran ya, tidak salah dan menekan kerugian-kerugian yang diakibatkan kalau misalnya kita tidak sesuai. Kenapa? Karena dalam menjalankan strategi marketing kan butuh biaya ya, butuh dana ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai maka kita akan mengalami kerugian. Nah, untuk Facebook AdSense ini funnelnya itu ada 3 ya. Ini ada disingkat saja ada 3 ya. Yang pertama awareness. Kita tahu bahwa awareness itu adalah bagian paling atas dalam funnel yang
kita menganggap bahwa produk kita ini belum pernah diketahui sama orang karena produk kita misalnya baru gitu kan. Jadi orang belum tahu brand kita, belum tahu produk kita, dan intinya dia belum mengenal gitu. Jadi ini adalah tahap awal yang harus kita jalankan supaya calon konsumen kita itu aware atau tahu terhadap produk kita. Jadi kita pengen nih meningkatkan interest atau ketertarikan calon konsumen kita terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan kita objektifnya ya adalah menjangkau potensial user sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya orang sudah aware nih dengan produk kita, maka selanjutnya kita pengen orang itu consideration. Jadi consideration itu kita orang itu yang sudah tahu tentang produk kita, dia mulai mempertimbangkan dan mencari info tambahan. Untuk objektivitasnya, jadi kita pengen mengarahkan user atau calon konsumen kita itu ke landing page berisi informasi lebih detail mengenai produk atau jasa. Kemudian menjangkau user yang sekiranya akan engage itu terlibat ya dengan Facebook atau Instagram post, page, and AdSense. Kemudian mendapatkan informasi mengenai potensi konsumen. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya orang sudah mulai kepo dengan produk kita, ya mulai kepo itu kan artinya mereka mulai melihat, mengunjungi website website kita atau mengunjungi media sosial kita, mulai like dan komen di media sosial kita ya, khususnya di Instagram sama di Facebook, maka itu sudah kita sudah sukses dalam tahap consideration. Selanjutnya adalah tahap conversion. Ketika orang sudah yakin terhadap produk kita, mungkin dari manfaatnya, mereka merasa kayaknya mereka perlu nih untuk membeli produk ini, atau mereka merasa kayak produk ini bermanfaat ya, mungkin dari segi kebermanfaatannya atau dari segi emosionalnya, maka tahap selanjutnya adalah conversion. Conversion itu akhirnya si calon konsumen ini akan membuat keputusan untuk membeli produk. Nah, akhirnya kita di situ akan mendapatkan pengguna baru untuk membeli produk kita, atau misalnya kalau kita khususnya aplikasi berarti mengunduh aplikasi kita ya, dan mau menggunakan dan mau terus menggunakan ke depannya ya. Kemudian kita juga akhirnya mendapatkan konsumen yang cenderung ya akan membeli atau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi itu adalah tahapan dalam marketing funnel, khususnya di funnel Meta AdSense dan tujuan-tujuannya. Kemudian kita lihat ragam objektif Meta AdSense. Kalau kita lihat funnel untuk khusus di awareness, objektifnya awareness, jadi tujuan kampanyenya adalah kita pengen meningkatkan interest atau ketertarikan dan juga awareness user atau kesadaran si user ini terhadap suatu brand atau produk atau jasa untuk menjangkau potensial user sebanyak-banyaknya. Jadi iklan dioptimasi untuk muncul ke orang-orang yang cenderung akan mengingat iklan kita. Untuk di tahap consideration itu sebenarnya ada banyak ya, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada app promotion. Untuk traffic itu kita fokusnya gimana orang yang kita sasar itu mau diarahkan untuk masuk ke laman website kita, masuk ke blogspot kita atau app store kita ya, dan mau untuk melihat-lihat gitu. Kalau engagement ini kita fokusnya gimana orang itu mau terlibat dalam campaign kita. Contohnya, misalnya mereka mau like, mereka mau komen, mereka mau share, mereka mau mengunjungi website kita ya. Itu fokusnya ke engagement. Kalau leads ini adalah kita gimana mengumpulkan informasi konsumen, mulai dari data nomor mereka, nama mereka, dan banyak sekali data-data pribadi mereka yang pengen kita kumpulkan supaya jadi alat analisis kita ke depannya, gimana fokus target market kita dan kecenderungan minat mereka seperti apa. Kemudian app promotion, jadi fokusnya kita adalah mengarahkan user ke App Store atau Play Store untuk mereka mengunduh aplikasi yang brand miliki ya. Iklan dioptimasi untuk muncul ke orang yang cenderung akan menginstal aplikasi. Selanjutnya di tahap final conversion, jadi di situ ada app promotion atau app engage dan sales ya. Kalau app promotion atau app engagement itu mengajak user untuk gimana melakukan specific action di dalam aplikasi, seperti melakukan add to cart, download aplikasi, atau purchase. Purchase ini pembelian gitu. Nah, iklan dioptimasi untuk muncul ke orang-orang yang cenderung akan melakukan action tertentu di aplikasi. Jadi mereka sudah mau melakukan action, bukan baru mau mengetahui brand kita gitu ya. Jadi beda gitu tahapannya. Nah, kalau di salesnya gimana kita meningkatkan penjualan produk ya kepada user, baik itu penjualan melalui aplikasi, website, ataupun messenger apps ya. Jadi iklan dioptimasi untuk muncul ke orang-orang yang cenderung akan melakukan conversion. Oke, ini adalah contoh kasus. Kalau misalnya di awareness,
contoh kasusnya itu seperti misalnya Lydia ingin meningkatkan awareness dan interest terhadap Surface Indonesia. Surface Indonesia ini adalah sebuah brand jasa laundry ya, sepatu miliknya. Jadi tujuannya adalah agar lebih banyak potential user mengingat brand dan jasa yang ditawarkan. Itu awareness. Kalau traffic, di mana Surface Indonesia ini akhirnya punya website sendiri dan Lydia ya ingin lebih banyak orang mengunjungi website tersebut. Kalau engagement, jadi kalau selain website, Lydia itu ingin meningkatkan engagement terhadap Instagram Surface Indonesia karena di sana dia banyak memberikan post berisi tips dan trik merawat running shoes dan sneakers. Selanjutnya, kalau untuk fokusnya ke video views, maka seorang influencer itu harus memposting konten reels yang berisi testimoni menggunakan layanan Surface Indonesia dan mengizinkan Lydia untuk mengiklankan konten tersebut ya. Tujuannya Lydia ini agar lebih banyak orang menonton video tersebut. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil sebenarnya banyak sekali ya. Dan kita tidak boleh berpikiran kalau kita baru di awareness, kita langsung berpikiran orang akan conversion atau mau membeli produk kita. Itu tuh kayaknya only in fairy tale, artinya kayak hanya di dongeng saja itu akan terjadi ya. Jadi kalau kita mau mulai itu satu-satu perlahan-lahan, tidak bisa langsung cepat gitu. Jadi mulai dari kita menargetkan audiens kita di mana, melalui melakukan iklan di Facebook AdSense ya. Kemudian kita berharap orang mau mengunjungi website kita, melihat produk kita, dan di situ tidak langsung membeli. Biasanya calon konsumen kita tuh akan mungkin bertanya di WhatsApp atau tanya di Messenger atau di DM, dan mereka mulai membanding-bandingkan produk yang A, produk kita dengan produk pesaing. Biasanya akan dilihat mana yang paling murah misalnya, yang paling bagus misalnya, itu akan diperbandingkan dulu. Kalau misalnya mereka sudah memutuskan, ternyata produk kita lebih bagus, maka mereka akan beralih ke conversion atau mau membeli. Jadi tidak secepat itu, semua ada tahapannya ya. Oke, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Kalau kita lihat tadi ya, melihat iklan kita di sosmed itu kita harus kita harus bertanya ke produk kita, apakah target audiens kita ini sudah sesuai atau tidak, ya? Apakah brand kita itu sudah dikenal? Oke, selanjutnya, jadi kita harus bertanya, jadi apakah brand kita sudah dikenal, kemudian apakah creative AdSense, desain, copy kita yang sudah kita buat itu menarik untuk kita tampilkan di iklan ya. Kemudian dalam mengunjungi website tempat berjualan, kita harus bertanya apakah performa website kita sudah baik, apakah produk itu punya kualitas dan penyajian yang baik, kemudian stage-nya menghubungi customer service, kemudian melakukan pembelian produk, dan kalau belum jadi membeli itu apakah kita bisa membuat iklan atau komunikasi remarketing atau retargeting untuk mengincar audiens yang sudah visit namun belum jadi membeli. Oke, selanjutnya untuk ragam audiens Meta AdSense ya. Di sini media audiens itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada cold. Cold itu prospecting. Jadi kita ibaratkan kalau dalam satu hubungan biasanya misalnya ada satu laki-laki yang tertarik dengan satu perempuan. Tapi perempuan ini kelihatannya kayak dingin. Artinya dia belum kenal, belum tertarik dengan si laki-laki ini. Nah, kita ibaratkan dalam suatu hubungan. Jadi konsumen yang belum tahu yang belum tahu tentang produk kita, maka biasanya dia masuk dalam cold. Jadi user ini belum pernah berinteraksi atau belum tahu dengan brand yang kita punya, ya, baik itu melalui satu media atau media apapun. Kemudian masuk dalam warm. Warm ini artinya artinya hangat. Jadi dia sudah tahu brand kita, tapi baru mulai untuk meng-scroll atau masuk dalam laman sosial media kita, baru mau kepo tentang website kita ya. Kemudian ada namanya hot. Hot ini audiens yang sudah menggunakan produk dari brand yang kita punya. Oke, selanjutnya untuk tiap jenis audiens ini ya, cold prospecting tadi kan kita bisa lihat audiensnya terbagi jadi 2, yaitu dalam demografi, yaitu bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi ya. Kalau psikografi itu dari hobi, perilaku konsumen dalam berbelanja, koneksi konsumen dengan akun tertentu ya. Kemudian local life audience itu user yang
memiliki kesamaan dengan pengguna saat ini. Jadi kemiripan dapat diatur mulai 1 sampai 10%. Kemudian worm itu menargetkan user yang telah berinteraksi dengan iklan, menunjukkan ketertarikan atau menggunakan produk atau jasa brand. Ya, selanjutnya tadi hot ya, existing user. Jadi user yang membeli produk apapun, user yang membeli salah satu produk dari X, Y, dan Z, user yang membeli produk X dan Y tapi belum membeli produk Z, user yang beli produk X dan Z tapi belum pernah membeli produk X ya. Untuk membuat treatment tiap audiens itu beda-beda. Kalau cold audience, strateginya adalah kita bikin campaign tentang Meta Ads untuk mendapatkan visitor website, menonton video reels yang kita iklankan atau mengisi form Facebook atau leads yang kita buat. Kalau warm audience, jadi strateginya adalah kita bikin campaign Meta untuk menargetkan ulang mereka yang pernah visit atau install dengan bantuan fitur Facebook Pixel. Jadi maupun mencari audiens yang serupa dengan mereka dengan fitur localized audience. Kalau di hot audience, strateginya adalah kita bikin campaign Meta berupa promo khusus untuk audiens yang punya barang di keranjang atau pernah visit halaman pembayaran, namun belum pernah membeli produk kita. Kita bisa bikin pengecualian audiens ini dengan Meta Pixel, ya. Mungkin itu saja penjelasan Ibu. Ibu akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.